Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Nama saya Dinara Safina, absen 14. Nama saya Karina Tiara Sigit, absen 19. Nama saya Rian Febrianto, absen 32. Saya Safira Ramadanti dari absen 34. Nama saya Fania Dila Raihana, absen 37. Di sini kami akan membawakan sejarah perlawanan Kerajaan Bali. Bali adalah sebuah pulau kecil yang terkenal di Indonesia. Pada abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang. Baru tahun 1830, pemerintah Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya. Perkembangan dominasi Belanda menyulut api perlawanan rakyat Bali, yaitu Perang Puputan. Mengapa terjadi Perang Puputan di Bali? Pada abad ke-19, Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan berdaulat. Contohnya seperti Kerajaan Buleleng dan lain-lain. Pada masa Gubernur Jenderal Dendles, ada kontak dengan Kerajaan Bali menyangkut hubungan dagang dan sewa. Tapi Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Pertama, G.A. Grand Prix Molière, misi ekonomi. Kedua, Kuskus Kopman, misi politik. Misi ekonomi jauh lebih berhasil daripada misi politik. Namun, terus diusahakan dan dicapai perjanjian antara Raja Bali dan Belanda. Perjanjian kontrak antara Raja-Raja Bali dengan Belanda seputar hukum tawan karang agar dihapuskan. Karena kelihayan Belanda, Raja-Raja Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi hukum tawan karang. Namun, pada tahun 1844, Raja Buleleng dan Raja Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dengan perampasan atas 2 isi kapal Belanda yang terjadi di Pantai Sangsit dan di Pantai Jembrana. Belanda meminta agar Raja Buleleng segera melaksanakan perjanjian tersebut dan menuntut Raja Buleleng agar mengganti rugi atas 2 kapal tersebut. Pihak Buleleng dengan tegas menolak tuntutan tersebut yang akhirnya menyebabkan perang pun terjadi. Patih Ketut Jelantik akhirnya mempersiapkan pos-pos dan prajurit yang dapat digunakan untuk melawan pasukan Belanda. Buleleng juga mendapat dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Klungkung. Tanggal 27 Juli 1846, 1.700 pasukan barat menyerbu kampung-kampung tepi pantai. Ada juga pasukan laut dengan kapal selam. Karena persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, pejuang Buleleng semakin terdesak dan jebol. Ibu kota Singaraja dikuasai Belanda. Kemudian, Belanda mendesak untuk menandatangani perjanjian tanggal 6 Juli 1846 yang isinya 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda, sejumlah 75.000 gulden, dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tipu daya dilakukan oleh rakyat Bali untuk berpura-pura menerima isi perjanjian itu. Tapi di balik itu Raja dan Patih Ketut Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraya dibangun pertahanan yang kuat bagai gelar Usupit Kurang. Rakyat juga mempertahankan hukum tawan karang pada tahun 1847. Kapal-kapal asing terdampar di pantai Kusumba Kelungkung dirampas oleh kerajaan. Hal itu menimbulkan amarah Belanda. Belanda memaksa untuk melaksanakannya, tapi Raja-Raja Bali tidak menghiraukan rakyat, justru dipersiapkan untuk perang. Tanggal 7 dan 8 Juni 1848, mendarat bala bantuan Belanda. Tanggal 8 Juni, serangan di Jagaraga dimulai. Sebagai pemimpin tentara Belanda, J. van Swieten, Letko Suderland, benteng Jagaraga dimulai. Namun, dengan pertahanan gelar Supit, orang berhasil menjebak Belanda. Pasukan Belanda ditarik mundur. Kekalahan itu menyakitkan perasaan pemimpinan Belanda. Kemudian terjadi serangan balasan awal April 1849. Datang serdadu Belanda dalam jumlah besar. Tanggal 15 April 1849, serangan Belanda dimulai di Jagaraga. Tanggal 16 April, Jagaraga berhasil dilumpuhkan Belanda. Terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, jatuhlah Kerajaan Buleleng. Menyusul Karangasem yang ditaklukkan 18 Mei 1849. Pertempuran terus terjadi. Tahun 1906, Perang Puputan terjadi di Bandung.
tahun 1908 Perang Puputan di Kelungkung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.